sehingga doa tak terjawab. Araftumullah wa lam ta'tubu haqqa. Kamu kenal Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tak pernah kamu laksanakan. Hati jadi mati, doa tidak dijawab. Kenal, oh kenal. Siapa pencipta alam semesta? Allah. Siapa pencipta langit, bumi, lautan? Allah. Siapa pencipta segala-galanya? Allah. Solat apa tidak tergantung kebutuhan. Kalau miskin solat, kalau kaya tak solat. Kamu kenal Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tak pernah kamu laksanakan. Bukankah yang simpel, Pak? Al-Fatihah saja mengajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Tertibul kalimat. Na'budu dulu, baru nasta'in. Kalau na'budu beres, maka tokcer nasta'innya. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Kalau ibadah beres, pertolongan akan datang, doa didengar, permohonan dikabulkan, munajat pun diterima. Kenapa? Na'budunya beres, maka nasta'innya nikmat. Karena itu Pak, kita tidak pernah diajarkan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tapi na'budu dulu, sembah Allah dulu, salat dulu, baru datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh juga mempersekutukan Allah. Minta tolong salat iya kadukun iya pula. Itu dicampur ayat namanya. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Salat iya kadukun iya pula tak boleh. Senjata umat Islam adalah doa. Senjata umat Islam adalah doa. Bahkan doa Bapak Ibu bisa merubah takdir. Li baca yo Ibu, doa bisa merubah takdir. Li baca yo Ibu. Bu. Siapa lo baca yo orang Pak? Saya berikan riwayat. Di dalam hadis Muslim Bapak Ibu diceritakan, ada seorang ibu sudah lama menikah tapi tidak punya anak, mengadu kepada Nabi Musa. Ini umat Nabi Musa diceritakan dalam hadis Muslim. Wahai Musa, doakanlah saya kepada Allah agar saya punya anak. Kehebatan Nabi Musa itu Bapak Ibu, kapanpun dia mau berdialog dengan Allah, dia bisa. Inilah bedanya Nabi Musa dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain ingin berdialog dengan Allah, mimpi dulu, atau dia merincing lonceng dulu. Tapi kalau Nabi Musa, kapanpun dia mau berdialog dengan Allah, dia bisa. Berdoalah Musa kepada Allah, ya Allah, berikanlah ibu ini seorang anak. Apa jawaban dari Allah? Wahai Musa, ibu itu ditakdirkan tidak bisa punya anak. Di Lauh Mahfuz memang dia diciptakan tidak bisa dia punya anak. Dibilang ke ibu ini menangis pulang. 2 bulan berikutnya Bapak Ibu datang lagi ibu tadi. Musa, doakanlah saya kepada Allah agar saya punya anak. Berdialoglah Musa dengan Allah. Jawaban Allah belum berubah. Musa, ibu itu tidak bisa punya anak. Dia ditakdirkan tidak bisa punya anak. Dibilang ke ibu ini menangis pulang. 2 tahun berikutnya Bapak Ibu, datanglah ibu tadi dengan seorang bayi.
dengan Allah langsung. Ya Allah, tetapi ibu ini nggak bisa punya anak. Kenapa dia punya anak? Apa jawaban dari Allah? Wahai Musa, ibu itu setiap malam berdoa kepadaku, merintih kepadaku, menangis kepadaku agar dia punya anak. Maka aku kasih dia anak. Artinya apa Bapak Ibu? Doa bisa merubah takdir. Lah percaya Ibu? Lah percaya Ibu? Nah, baru kalian Pak Ibu. Ya kian bukti lu baru percaya. Karena itu berdoa kepada Allah Bapak Ibu yang tinggi-tinggi berdoa. Jangan rendah-rendah. Ibu-ibu besok Pak, berdoa aku yang rendah. Ya Allah, aja lambut tu ya Allah. Yang buruk jadilah ya Allah. You buruk apa? Berdoa tu yang tinggi-tinggi ya Allah. Aja motor Fortuner ya Allah. Atau Alphard ya Allah. Atau Expander ya Allah. Minta yang tinggi-tinggi. Kenapa? Kita minta kepada Al-Ghani yang maha kaya. Kalau ibu minta ke suami ibu, tentu ibu dah pilih. Kalau kepada Allah ibu berdoa, kun fayakun kata Allah. Jadi ibu. Karena itu berdoalah kepada Allah yang tinggi-tinggi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kalau hati tidak mau jadi mati, janganlah pengenalan kita kepada Allah tidak diiringi dengan pendekatan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 186 yang kita bacakan tadi, apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawab Muhammad, aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan doa seorang hamba apabila hamba itu berdoa kepada aku. Jadi doa seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah apabila hamba itu dekat dengannya. Timbul pertanyaan, Ustaz, baca rodatik sama Allah. Logika saya. Bapak Ibu ingin dekat dengan Bapak Prabowo Subianto, ya ikuti aturan yang telah diatur oleh protokolernya Presiden. Bapak Ibu ingin dekat dengan Bapak Audi, ya ikuti aturan yang telah diatur oleh protokolernya Gubernur. Tidak bisa Bapak Ibu ingin dekat dengan Bapak Gubernur bikin aturan sendiri. Mau dekat dengan Allah bikin metode sendiri. Dengan jalan melamun, bengong 45 jam mau dekat dengan Allah. Mau dekat dengan Allah ikuti aturan yang telah diatur melalui utusan-utusannya, bukan dengan membuat aturan sendiri. Salah satu aturan Allah itu adalah melaksanakan ibadah sholat. Apa kaitan sholat sama doa, Ustaz? Ada Pak? Saya berikan ilustrasi yang mudah. Ada HP Bu? Dia punya HP Bu? Lain. Kalau ibu ingin menelpon teman ibu, berapa digit nomornya Bu? 082 balik 22863272. Berapa Bu? 2 balik. Ya Bu? 2 balik. Kalau hilang satu nomor atau lupa satu nomor, masuk nggak Bu? Masuk nggak? Nggak masuk. Kepada Allah juga begitu Bapak Ibu. Apa agama kita Bu? Islam. Orang arif memberikan definisi Islam itu Isya, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib. Islam Isya subuh lohor asar maghrib. Isya berapa rakaat Bu? Ampe. Subuh 2, lohor ampe, asar ampe, maghrib 3. Nomor Allah itu Bapak Ibu 424443. Cobalah Bu masuk Bu. Itu
Kau dijauh malaikat maut. Ada kau dia berdaku ikut ni. Kalau hilang satu nomor atau lupa satu nomor, masuk baru? Tidak masuk. Doa diijabah oleh Allah apabila nomornya masuk dulu. Kalau sudah masuk berdering, nyambung dia minta baik-baik, itu khusyuk. Mengerjakan ibadah sholat itu khusyuk. Minta baik-baik. Coba kita introspeksi diri kita Bapak Ibu, dari sejak kita bangun tidur atau sejak kita akil balik sampai sekarang, kira-kira sudah berapa kali kita khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat? Karena sahnya sholat Bapak Ibu secara fikih adalah apabila rukunnya selesai. Secara tasawuf Bapak Ibu, sahnya sholat apabila khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat. Apa argumentasi Ustaz? Ada tak? Dua saja. Sebanyak ayat Al-Quran ini kita ungkapkan dua. Surah Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Al-Mu'minun 1-2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh menang orang-orang yang beriman. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat. Maka berusahalah kita Bapak Ibu untuk khusyuk dalam mengerjakan ibadah sholat. Payah khusyuk itu Ustaz. Iya Pak. Ali bin Abi Thalib Pak pernah diuji oleh Nabi. Coba kamu sholat nih. Kalau khusyuk sholat muli, pilih mana yang mau sorban. Warna hijau, warna coklat, warna putih, warna merah, pilih mana yang mau. Baik Nabi, sholat Ali bin Abi Thalib. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ditanya oleh Nabi, warna apa sorban Nabi? Spontan Ali mengucapkan, warna hijau Nabi. Kata Nabi, sholatmu belum khusyuk. Kenapa? Ketika kamu sholat, kamu membayangkan warna hijau. Pare Ustaz, iyo Pak. Dan setannya kadang pula. Tadi ketika baik kasih kau, kamu sholat kau, ibu cari dompet. Cari dompet, panik orang lazan. Di mana tak dompet tu yo? Nah sopok ada ibu panik. Sampai di musola, ibu sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oh yo, dompet tadi dah bantah Ibu yang galak kan kenalangan apa? Ya kan, Bu? Kiranya Bapak Ibu ditarik secara psikologi. Orang tenang itu mudah berpikir. Saya ulangi lagi. Ditarik secara psikologi, orang tenang itu mudah berpikir. Ibu tadi di rumah karena panik nggak ketemu dompet ibu. Sampai di musola ibu sholat. Orang sholat itu tenang. Orang tenang itu mudah berpikir.